Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video ini saya akan memberi penjelasan menerangkan tentang relay arus lebih, yaitu bagaimana perhitungan relay arus lebih dan bagaimana menyeting relay arus lebih. Dan nantinya di video ini juga saya akan memberikan salah satu contoh soal untuk relay arus lebih yang sudah saya siapkan file Excel-nya. Dan di video selanjutnya kita akan buktikan settingan yang telah kita buat tadi di contoh soal tadi di simulasi etap, apakah berhasil atau sukses dengan settingan tersebut. Baik, ini saya slideshow. Ini adalah relay presentasi tentang relay arus lebih. Yang pertama sekali kita harus mengetahui prinsip kerja dari relay arus lebih. Berdasarkan besar magnitude arus, jika arus yang dideteksi lebih besar dari setting, maka relay akan bekerja. Ada dua setting yang harus ditetapkan pada relay arus lebih, yaitu settingan arus, plug setting, dan setting waktu, time setting multiplier, TMS-nya. Jadi, dari prinsip kerja arus lebih ini, jika terjadi di saluran terdeteksi diri arusnya melebihi arus setting dari relay, maka relay akan bekerja. Akan tetapi di settingan tersebut ada dua settingan. Yang pertama adalah settingan arus dan yang kedua settingan waktu. Kedua-duanya ini harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi salah satunya, maka relay juga tidak akan bekerja. Data-data yang diperlukan untuk studi relay arus lebih, yang pertama adalah yang pastinya single line diagram dari sistem yang akan diproteksi, lengkap dengan rating relay dan CT-nya. Yang kedua, impedansi semua mesin, baik itu berputar, trafo, saluran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai arus gangguan maksimum dan arus normal maksimum yang mengalir pada peralatan proteksi tersebut, yang dapat dibaca disensor oleh current transformer atau CT. Yang keempat adalah arus starting motor dan waktu locket rotor atau stalling dari motor induksi. Jadi, kita harus mempertimbangkan arus starting dari motor jika beban yang kita gunakan adalah motor. Jadi, maksudnya adalah supaya saat starting motor, relay tidak bekerja karena bisa jadi arusnya terpenuhi. Yang kelima adalah inrush current dari trafo dan ketahanan thermal dan karakteristik dari kerusakan. Yang keenam, kurva penurunan arus gangguan pada generator. Dan yang ketujuh adalah kurva performansi dari CT. Inilah data-data yang harus diperlukan untuk studi relay arus lebih. Yang kemudian selanjutnya kita masuk kepada settingan arus lebih. Yang pertama, kita harus menghitung pick up atau arus pick up maksimum dari settingan CT tersebut. Biasanya arus pick up di relay ini rating tegangannya dari 1,1 sampai 1,3 arus beban maksimum. Oke. Jadi bisa kita pakai 1,1 sampai 1,3. Itulah nilai dari arus pick up setting dari relay. Kemudian kita hitung juga pick up di sekunder CT. Jadi pastinya pick up di CT itu lebih kecil dibandingkan di primer CT. Jadi sebelum kita mempelajari settingan arus
pada relay, kita harus juga mengetahui tentang set T tersebut. Jadi set T berfungsi adalah menurunkan atau membaca arus di saluran yang biasanya ada dari arusnya dari 100 menjadi 5 atau 1 ampere di relaynya, karena relay tidak mungkin menerima arus yang besar. Jadi relay hanya bisa maksimal menerima arus 5 ampere. Kemudian kita hitung plug setting, di mana plug setting ini didapatkan dari E pickup sekunder per relay rating. Jadi setelah didapatkan E pickup sekunder dari perhitungan E pickup tadi dengan dibagi dengan CT rasio, maka di PS-nya dibagi dengan relay settingnya. Ini kita lihat dulu persamaan-persamaannya, nanti kita masuk ke contoh soal supaya memahami maksud dari persamaan ini. Kemudian relay rating dari sekunder CT. Ya, itu tadi seperti relay rating tersebut. Relay rating tersebut adalah sama dengan rating sekunder CT. Ada 5 ampere atau 1 ampere. Biasanya itu 5 ampere atau 1 ampere. Sedangkan e-relay arus gangguan yang dirasakan relay di sisi sekunder, yaitu e-relay sisi primer dibagi dengan CT rasio. Kemudian kita menghitung plug setting multiplier-nya, di mana e-relay per PS kali relay rating, atau e-relay per e-pickup dikurang sekunder. E-pickup sekunder. Atau juga kita dapat menghitung PSM ini, plug setting multiplier ini adalah e-relay primer per e-pickup primer. Oke. Kemudian setelah itu jadi PSM ini menjadi ukuran tingkat keparahan arus gangguan. Jadi makin tinggi PSM-nya nanti, maka itulah makin parah gangguannya. Jadi misalnya arus gangguan kita di 3000 ampere, sedangkan e-pickup e-relay primernya, berarti e-relay primernya 3000 ampere. Sedangkan e-pickup primer yaitu nominal e-pickup settingnya tadi 1,1 dikali atau 1,3 dari beban maksimum itu 100 ampere. Maka PSM-nya bernilai 1000 per 100, berarti ada 10. Dibandingkan nanti jika terjadi gangguannya sebesar 900, maka lebih parah tingkat gangguan di 1000 dibandingkan 900. Itulah, makin tinggi nilai PSM-nya makin parah gangguan yang terjadi di saluran tersebut. Kemudian settingan waktu. Tadi kan kita sudah menghitung jadi di OCR itu kita harus memasukkan 2 settingan. Yang pertama settingan arus dan yang kedua settingan waktu. Settingan arus sudah, dan yang ini adalah settingan waktu. Jadi di settingan waktu di OCR, over current relay, ini ada instantaneous dan definite time. Maksud dari instantaneous itu adalah seketika, jadi instan, langsung. Jadi saat di instantaneous ini kita tidak memberikan settingan waktu, yaitu nilai settingan waktunya 0. Jadi saat terpenuhi settingan arus, maka si relay akan langsung bekerja. Itulah maksudnya dari instantaneous. Dan yang kedua adalah definite time, yaitu relay akan bekerja sesuai dengan settingan waktunya. Jadi saat perintah trip akan dikirim setelah waktu delay yang disetting tercapai. Misalnya kita setting arusnya di 100
dan settingan waktunya di 100 ampere, settingan waktunya di 1 second. Jika gangguan terjadi 100 ampere tapi waktunya masih 0,5 second, maka relay belum bekerja. Kan tetapi jika waktunya sudah mencapai 1 second, maka relay bekerja. Itulah maksud dari definite time. Untuk definite time ini ada beberapa relay settingan waktunya. Yang pertama adalah inverse time, yaitu relay. Maksud dari inverse time, inverse berarti berlawanan. Makin besar arusnya, maka makin cepat waktunya akan trip. Jadi relay ini memiliki waktu bekerja berdasarkan besar arus gangguan yang dirasakan relay. Makin besar arus gangguan, maka makin cepat relay bekerja. Itulah maksud dari inverse time. Yang di inverse time ini ada nanti beberapa juga tipenya. Yang pertama adalah IDMT, itu inverse definite minimum time. IDMT, inverse definite minimum time. Biasanya disebut ini standar inverse. Nanti ada very inverse, ada extreme inverse. Nah, yang pertama kita pahami dulu di IDMT atau standar inverse. Jadi di standar inverse ini yang kita hitung adalah TOP, waktu operasi time operating dari relay. Di mana time operating relay ini adalah waktu bekerjanya si relay. Untuk mendapatkan waktunya bekerjanya si relay dengan persamaan 0,14 dikali TMS per PSM pangkat 0,02 dikurang 1. Di mana TMS time multiplier setting, nanti kita melihat TMS-nya. TMS ini sama dengan 1 waktu yang sebenarnya, itu 1 second. Tapi TMS ini kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan dari relay tersebut. Yaitu seperti yang di slide sebelumnya, kita harus menetapkan TMS ini yang kita harus mempertimbangkan waktu dari inrush currency trafo atau starting arus di motor. Jadi jangan sampai nanti saat starting motor si relay trip. Nah, itulah fungsi dari inverse definite inverse time setting waktu. Jadi dia akan mempertimbangkan arus dari starting motor. Disinilah nanti kita, misalnya si starting motor itu berlangsung di dalam waktu 0,3 second, maka kita harus time operating si relay harus lebih besar dari 0,3 second. Jadi 0,5 second, 0,6 dan seterusnya. Nah, nanti di si TMS inilah yang akan menentukan untuk waktu operasi dari si relay. Inilah kurva waktu dari IDMT. Jadi ini dapat kita lihat jika kita setting waktu TMS-nya 0,1, ini adalah TMS 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan sampai 1 second. Jadi saat kita setting waktunya 0,1 dan kita setting arusnya di 2 ampere, maka waktu tripnya ada di 1 second, itu TOP-nya. Jika arusnya kita terjadi itu di 3 ampere, saat settingan waktunya itu di 0,1, maka TOP-nya akan di 0,6 second time operating-nya. Jika masih di dalam 0,1, saat terjadi 6 ampere, maka waktu
operasi si relay akan di 0,35. Dan jika 20 ampere, ini 20 ampere terjadi, maka waktunya makin cepat lagi, yaitu 0,21, 0,22. Itulah maksudnya inverse time. Jadi makin besar arus yang terjadi di TMS yang sama, maka makin cepat relay bekerja. Begitu juga jika kita naikkan TMS-nya 0,2, maka waktu operasinya akan menjadi meningkat seperti tadi. Jika settingan relay di 2 ampere dan waktunya sudah tercapai 2 ampere. Jika gangguan itu bertahan selama, maka waktu si relay akan trip jika gangguan arusnya selama di 2 second. Jadi jika terjadi gangguan di 2 second atau arus di saluran 2 ampere selama 2 second baru si relay trip. Dan jika di arusnya 20 ampere, maka si relay akan bekerja di waktu 0,48 second. Nah, itulah maksud dari TOP dan hubungan TOP dengan TMS. Ini adalah bentuk kurva dari time operating dengan TMS. Ini satu lagi, jika kita setting yang paling tinggi di 1 ampere, maka jika settingan delay kita 2 ampere dan settingan waktu TMS kita 1 second, saat terjadi arus gangguan atau arus mencapai di 2 ampere, maka selama 10 detik baru si relay bekerja. Atau di saat arus di saluran sebesar 20 ampere, maka relay akan bekerja di waktu 2,2 second. Oke, jika ada pertanyaan silakan dilakukan di chat YouTube channel ini. Insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Kemudian inilah yang seperti saya bilang tadi. Yang tadi inverse time itu ada IDMT. Ini IDMT, inverse definite minimum time atau standar inverse. Yang kedua ada very inverse. Yang ketiga extremely inverse. Ini yang dibedakan adalah waktu settingannya, faktor pengali waktu settingannya. Ini adalah 13,5, ini adalah 80. Sedangkan IDMT 0,14. Kapan kita menggunakannya? Sesuai dengan kebutuhan dari sistem kita, sistem tenaga kita. Nah, inilah kurva perbandingan kurva antara settingan waktu dan operating time-nya masing-masing, baik itu IDMT, very inverse, dan extremely inverse. Jadi di saat ini adalah kurva si extremely inverse dan ini adalah very inverse yang di tengah, dan ini adalah IDMT yang di atas dan bawah. Jadi saat kita butuh waktu cepat tripnya itu di sistem kita, sistem yang kecil, yaitu cuma kita waktu arus gangguannya cuma kecil, maka kita hanya butuh di IDMT. Jika sistem kita itu besar, maka kita bisa mempertimbangkan extremely inverse atau very inverse. Ini sama dengan yang sebelumnya penjelasannya, tapi di sini tidak dijelaskan. Ini adalah ini adalah di saat TMS 1 second. Jadi saat TMS 1 second, ini TMS 1 second saat arusnya itu misalnya nih, ini TMS-nya 1 second konstan ya. Ini arus yang terjadi di 2 second, di 2 ampere. Jadi saat kita setting IDMT,
IDMT. Nah, itu akan terjadi trip di sekitar waktu 9 second. Sedangkan di 9 sampai 10 second ya, di 10 lah 10 second. Sedangkan di very inverse itu akan trip di sini di 14 secondan. Sedangkan di extremely inverse akan terjadi di 27 second. Sedangkan saat di 18 ampere, maka kebalikan, yaitu extremely inverse akan trip pertama, baru very inverse dan IDMT. Ini saat 18 ampere, maka si extremely inverse akan trip di sekitar 0, sekianan, baru very inverse dan IDMT. Itulah perbandingan antara IDMT atau standard inverse, very inverse, dan extremely inverse. Yang kemudian setelah itu kita baru masuk ke langkah-langkah penyetelan relay dari OCR. Yang pertama sekali kita harus tentukan rasio CT, yaitu CT primer dan sisi sekundernya. Untuk settingan untuk rasio CT primer itu kita tergantung dari arus besaran maksimal dari saluran kita. Sisi primer ditentukan besar arus maksimal yang melewati CT, sedangkan sisi sekunder itu ditentukan oleh arus maksimal yang dapat diterima oleh relay. Biasanya itu tidak boleh dari lebih dari 100 ampere. Biasanya sekarang ini digunakan 5 ampere atau 1 ampere. Kemudian langkah kedua adalah tentukan besar arus pick up si relay. Syarat dari arus pick up itu I beban maksimum lebih kecil dari I pick up lebih kecil dari I fault I gangguan maksimum. Jadi I pick up adalah setting besar arus yang menentukan relay mulai bekerja atau trip. Seperti slide sebelumnya, I pick up ini biasanya kita setting di rank 1,1 sampai 1,3 dari I beban maksimum. Kemudian baru kita tentukan PS, plug setting, di mana I pick up per I rating relay. Kemudian baru kita menentukan waktu operasi si relay. Berdasarkan ini, prinsipnya relay harus diberi waktu yang cukup untuk beroperasi di zona utamanya. Nah, ini dapat kita lihat contoh kasus. Misalkan ini kita menyeting relay definite time dulu. Definite time, nah itu jadi belum ya, definite time beda dengan inverse. Kalau definite time ini waktu saat setting arus tercapai dan setting waktu tercapai, maka dia langsung trip. Jadi saat settingan arus kita 5 ampere dan mencapai settingan waktunya 1 second, maka dia langsung trip di 1 second. Sedangkan di inverse tadi belum tentu. Saat kita setting TMS-nya saat waktunya arusnya di 5 ampere dan TMS-nya 1 second, belum tentu tripnya di waktu 1 second. Itulah bedanya. Jadi kalau definite ini dia langsung trip. Jadi contohnya ini. Misalkan kita ada source, generator atau grid, dan di sini ada bebannya, yaitu kita ada bus A, bus B, dan bus C. Ini ada bebannya di bus A. Ini ada CT dan ini ada relay. Ini CT saluran antara bus A dan bus B. Ini relaynya untuk memproteksi si PMT ini adalah PMT. Simbolnya adalah PMT atau circuit breaker. Jadi saat si CT merasakan arus lebih, maka
dan settingan waktu si relay sudah mencapai, maka si relay akan menyuruh PMT atau si circuit breakernya trip. Nih, ini adalah kontrol dari si relay. Gitu juga ini. Ini adalah bus B dan ini loadnya ILB. Dan ini adalah CT antara bus B dan bus C. Ini relaynya. Jadi saat si bus B merasakan arus CT merasakan arus lebih yang diteruskan ke relay dan di setting waktu di relay yang tidak tercapai, maka si relay akan menyuruh si circuit breakernya akan trip. Oke, kita masuk ini. TOP relay merupakan yang tercepat karena di hilir. Jadi koordinasi relay itu kita harus men-setting relay B, ini relay B harus trip terlebih dahulu dibandingkan relay A. Karena jika relay A trip terlebih dahulu, maka akan terganggu si operasional si load B. Karena belum tentu si load B ini terganggu. Misalnya ada gangguan di antara bus B dan bus C ini. Maka kita harus hanya memutus si circuit breaker yang di sini. Jangan kita memutus circuit breaker yang di A, karena belum tentu si load A ini akan terganggu dengan gangguan yang ada di sini. Beda kasusnya jika gangguan di A dan B, maka yang harus putus si B. Oke, jadi nih relay waktu B merupakan relay yang tercepat. Maka di sini kita tetapkan langsung TRB itu 0,1. Maka untuk menghitung waktu relay waktu A, maka kita harus menjumlahkan waktu relay B ditambah dengan si BB dan overshoot dari relay A, grinding margin. Jadi maksudnya ini. Jadi misalkan di sini ada gangguan di bus antara bus B dan bus C. Ini saat terjadi gangguan, ini sudah mencapai waktunya, si relaynya mencapai waktu dan gangguannya sudah mencapai juga. Maka si relay ini harus trip. Si relay ini harus memerintahkan si CB trip. Dan jika arusnya terlalu besar di sini, kita seharusnya ini tidak menyebabkan CCB ini B, CCB A ini, CB di bus A dan antara bus A dan bus B ini trip. Kita harus mempertimbangkan ini waktu operasi CCB trip, berapa second waktu CB-nya akan beroperasi. Inilah maksudnya TRB, yaitu waktu relay break ditambah dengan waktu CBB, waktu CBB bekerja ditambah waktu overshoot si relay A. Itulah waktu operasi si relay A. Maka kita harus men-setting, jika kita setting waktu ini adalah nilai ini 0,5 ini standar dari CB, jadi CB itu bekerja di 0,5 second dan waktu overshoot yaitu 0,2. Maka jika setting definite time relay B itu 0,1, maka kita harus men-setting relay A di 0,8. Baru kita masuk ke ini. Jadi sangat simple. Kita cuma mempertimbangkan di definite time, kita cuma mempertimbangkan harus pick up yaitu di 1,1 sampai 1,3 dan waktunya kita langsung taruh di 0,1 atau berapa sesuai kebutuhan. Tapi sekarang ini kita kebanyakan digunakan relay IDNT. Kenapa menggunakan relay IDNT? Karena dia memiliki bergantung kepada besaran arus yang mengalir di saluran.
makin besar arus yang mengalir, maka makin besar, makin cepat waktunya trip. Belum tentu sesuai dengan setting di pick up yang setting itu kita set dan waktunya sekian second, belum tentu dia akan trip di waktu tersebut karena ada pertimbangan dari itu tadi, ada inverse current dan starting motor. Ini sama dengan single line diagram seperti yang sebelumnya. Ini ada source, ada 3 bus A, bus B, bus C, ada load di bus A, load di bus B, dan load di bus C. Di saluran ini ada ini CTA, ini relay A, ini CBA, dan ini adalah relay B, dan ini CBB. Jadi ini adalah data masing-masing bus. Nah, itu di sini kita lihat beban C, ini beban C, itu bebannya sebesar 80 ampere. Sedangkan load beban C, beban B, load B itu 160 ampere. Sedangkan load A itu di 200 ampere, ini adalah soalnya. Sedangkan bus A, arus gangguan di bus A itu IF minimumnya adalah 3.500 ampere dan IF maksimumnya adalah di 4.000 ampere. Sedangkan if gangguan di B, bus B itu 200 ampere dan 2.000 ampere dan 3.000 ampere. Jadi jika terjadi gangguan di C, maka kita mengambil if gangguan di bus B, jangan diambil di bus C karena yang terdekat adalah bus B. Jika terjadi di saluran A dan B, maka kita harus mengambil I gangguan di bus A gitu. Oke, kita masuk ke perhitungan dari relay yang tadi. Pertama kita hitung arus pick up si relay B. Jadi kita harus merunut untuk menentukan settingnya dari hilir dulu, dari hilir. Baru settingan di A. Berarti kita harus setting relay B dulu, baru kita setting relay A. Jadi nih, pertama kita setting relay B, harus pick up dikali 120%. Jadi di sini diambil 1 kali 1,2 beban maksimum. Beban maksimumnya yaitu beban maksimum yang diterima si CTC itu sama dengan load C 80 ampere. Ini adalah jadi arus yang mengalir di bus B ke C adalah 80 ampere. Maka beban maksimumnya adalah 80. Berarti 1,2 dikali 80 ampere sama dengan 96. Jadi sehingga kita pilih sisi CT primernya adalah 100 ampere. Karena nggak mungkin kita pilih CT yang di pasarnya itu nilainya adalah 50, 100, 150, 200 kelipatan 50. Itulah. Oke. Maka kemudian kita ambil rating sisi sekundernya 1 ampere atau 5 ampere. Kita harus membuktikan jika kita pilih 5 ampere, jadi maksimum di CT IF maksimum di sekunder itu tidak boleh lebih besar dari 100 ampere. Jadi jika kita pilih 5 ampere, nih kita harus menghitung arus gangguan yang maksimum di CTB, yaitu IF max per CT rasio. Di sini terlihat jadi IF maksimum yang diambil adalah IF maksimum di bus B. Karena dia CTB yang terdekat adalah bus B. KIF max-nya adalah
3000 ampere per 100 per 5. Ini adalah rasio CT. Maka hasilnya adalah 150. Ini 100 dibagi 300, 3000, 30. Kali 5, 150. Maka 150 besar dari 100. Maka kita tidak boleh memilih setting sekundernya di 5 ampere. Maka kita harus memilih setting sekundernya di 1 ampere. Jika 1 ampere ini 1, maka hasilnya adalah 30. 30 lebih kecil daripada 100. Oke, maka kita mendapat rating sekundernya adalah 1 ampere. Kemudian kita menghitung PS, plug setting. Di mana plug setting adalah arus pick up sisi primer per CT sekunder. Ini arus pick up-nya adalah 96. Ini kan 96. CT sekundernya adalah 100 per 1. CT rasio maksudnya. Arus pick up sisi sekunder sama dengan arus pick up pertama, mendapatkan 0,96 ampere. Maka plug settingnya di 0,96. Kemudian baru kita ngitung arus di relay A. Relay A itu beban maksimumnya adalah 160 ditambah 80. Kenapa? Ini dapat kita lihat CTA, ini CTA. Jadi arus yang mengalir ini penjumlahan load B ditambah load C. Karena sesuai dengan hukum Kirchhoff, arus yang masuk simpul sama dengan arus keluar simpul. Ini adalah arus masuk, ini adalah simpulnya di bus ini. Arus keluarnya 1 dan ini. Berarti arus masuk simpulnya adalah 160 ditambah 80. Berarti gini. Jadi arus beban maksimumnya adalah 240. Maka arus pick up di relay A yaitu 1,2 dikali 240 ampere didapatkan 288 ampere. Maka CT primer diambil 300 ampere. Seperti sebelumnya, CT itu adanya 100, 150, 200, 250, dan 300, dan seterusnya. Kita diambil 300 ampere. Sedangkan kita pilih, pertama sekali kita pilih sekundernya 5 ampere, kita cek dengan pembuktian tidak boleh besar dibanding 100, maka didapatkan 4,8 ampere. Oke, kita cek dulu 300 ya, 300. Ini samanya ini IF max per CT rasio. Jadi IF max yang kita ambil adalah 4000. Ya, 4000 karena gangguannya di bus A. Berarti 4000 dibagi 300 dikali 5. 4000 dibagi 300 kali 5. Maka nanti hasilnya akan kecil dari 100. Setelah itu kita hitung pick up sekundernya 4,8. Yaitu pick up sekunder adalah I pick up primer dibagi CT rasio. Maka dihasilkan 4,8 ampere. Sedangkan PS plug setting di relay A yaitu 4,8 dibagi dengan nilai CT sekunder. Dari CT sekunder itu 5, maka didapatkan 0,96. Kemudian baru kita setelah didapatkan ini PS-nya, maka kita ngitung PSM, yaitu plug setting multiplier-nya.
Untuk mendapatkan PSM, yang pertama sekali kita rumus PSM yang sudah kita lihat sebelumnya adalah nih PSM 30 ya, kita hitung ya. Ini PSM di sisi primer di relay B, PSM di relay B. Ini persamaan PSM, jangan lupa. PSM, ini PSM. Ini PSM adalah I relay per PS kali rating atau I relay per I pickup sekunder. Oke, I relay per I pickup sekunder atau I relay primer per I pickup primer. Oke, jadi PSM itu adalah I relay per I pickup sekunder. I pickup sekundernya di relay B tadi 0,96. Nih I pickupnya 0,96. Sedangkan I relay-nya di 30 ampere. Mengapa 30 ampere? Nih 3000 arus gangguan maksimum dibagi rasio CT 430, maka PSM-nya di 31,25. Jadi saat terjadi arus gangguannya di 3000 ampere, ini kan arus gangguan maksimum nih, maka PSM-nya di 31,25. Jika arus gangguannya di minimumnya tadi di 2000 ampere, maka PSM-nya lebih kecil lagi. Maka untuk menghitung waktu operasi si relay B, yaitu kita ambil persamaan yang tadi, relay EDMT, nih TOP-nya 0,14, masukkan ke sini tadi, nih TOP sama dengan 0,14 kali TSM per PSM 0,02 dibagi kurang 1. Jadi kita harus ngambil pertama sekali itu karena si relay B ini adalah relay yang di paling ujung dan yang terpaling jauh dari si source atau generator, maka kita harus mengambil settingan TMS yang paling kecil, di mana settingan TMS tadi adalah 0,1. Nih di kurva ini dapat kita lihat nih yang paling kecil adalah 0,1. Maka kita harus berikan settingan TMS 0,1 di relay si IDMT relay B. Maka waktu operasi si relay B ini adalah 0,19 second. Sedangkan waktu operasi si relay, maka kita harus menentukan kemudian kita menentukan TMS si relay untuk relay A. Untuk menentukan relay A, TMS relay A, maka kita harus mengetahui waktu operasi si relay A. Waktu operasi relay A itu harus mempertimbangkan tadi. Yang pertama, waktu operasi relay B. Yang kedua, waktu operasi CB B. Kemudian yang ketiga adalah waktu overshoot. Dan nanti kita akan menghilangkan waktu operasi, ada standarnya nanti waktu operasi CB ini, dan waktu overshoot dinamakan grading margin. Nanti ada. Oke, kita menentukan waktu pertama sekali kita harus menentukan waktu operasi si relay A. Ini adalah 0,197 ditambah 0,197 adalah waktu operasi si relay B, dan 0,5 adalah waktu operasi si BB. Jadi 0,67. 0,07 ini adalah overshoot dari
waktu overshoot dari si B ini. Ya, waktu overshoot dari ini. Waktu overshoot lama waktu overshoot si relay A namanya itu. Jadi didapatkan 0,07. Maka waktu operasi si relay A adalah 0,767 second. Maka setelah didapatkan nilai operasi si relay A, seperti persamaan waktu operasi adalah 0,14 kali TMS per, jika kita mencari TMS-nya, ya, ini berarti kita menentukan nilai TMS si relay A supaya saat terjadi di gangguan di bus B dan C, si relay A tidak ikut trip, hanya relay B aja yang trip, atau si B trip dan relay si A tidak trip. Maka kita menentukan TMS waktu TMS si relay A dengan persamaan ini. TMS sama dengan 0,767. Ini adalah nilai si ini 0,767 adalah waktu operasi relay A. Kemudian PSM yaitu relay per pick up sekunder dikali ini 3000 per 300, ini adalah IF maksimum si bus A dikali dengan rasio CT dibagi dengan pick up sekundernya tadi. Silakan dilihat, dikembalikan videonya ke beberapa detik sebelum video ini, maka kita akan melihat nilai pick up sekundernya di 4,8, yaitu maka didapatkan PSM-nya adalah 10,417. Sehingga kalau dimasukkan ke persamaan TMS, yaitu TMS sama dengan TOP dikali, kita balikan ini dikali ini per 0,14. Maka kita akan memasukkan nilai settingan relay A adalah 0,263. Nih, berarti ini adalah summary dari atau kesimpulan dari contoh soal tadi. Maka relay pertama sekali kita setting si relay B, baru kita setting relay A. Nilai PSA itu 0,96, PSB sama. Sedangkan TMS-nya kita harus memasukkan TMS si relay B adalah 0,1 dan TMS relay A 0,263. Dengan rasio CT B adalah 100:1, CTA 300:5. Inilah kesimpulan dari settingan relay IDMT contoh soal kita tadi. Kemudian kita masuk ke grading margin. Untuk menghilangkan grading margin adalah interval waktu yang diberikan antara beroperasinya relay utama dengan waktu trip relay backup atau relay tadi. Jika kita masuk ke single line diagram tadi, maka ini adalah interval waktu tripnya antara relay B dengan relay A, supaya saat terjadi gangguan di relay B, si relay A tidak terikut terganggu. Yalah, jadi grading margin ini sudah menentukan waktu pemutusan CB. Jadi waktu operasi CB, kesalahan waktu kerja relay, overshoot, CT error. Jadi nilai grading margin sudah ditentukan oleh standarnya adalah 0,5 atau 0,4, tapi biasanya dipakai 0,5. Ini adalah standar relay grading margin. Ini ada beberapa tipe relay. Elektromekanikal, ini adalah relay yang paling jadul, elektromekanikal. Ada static relay, ini biasa sekarang sudah tidak digunakan lagi. Digital relay masih ada menggunakannya, static masih sih. Numerical, kebanyakan sekarang digunakan adalah relay numerical. Oke,
Sekian dulu untuk presentasinya ini. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini saya sudah buat supaya lebih paham tentang ini. Saya buat satu contoh soal lagi nih ya. Misalkan ini hampir sama dengan yang tadi single line diagramnya, tapi nanti akan terlihat perbedaannya. Jadi misalkan kita ada ini single line diagram sistem tenaga kita ini. Misalkan kita masih ada 3 beban, ada ini sumber, grid atau generator, ada bus A, bus B, bus C. Di bus A ada beban A, di bus B ada beban C, dan di bus C ada beban C. Nanti di sini kita akan ada CT A, CT B, relay A, relay B, CB A, dan CB B. Sedangkan untuk nilai single line diagram ini, kita nih untuk arus normal, arus grid adalah 90 ampere. Sedangkan arus saluran A ke B, arus yang mengalir di bus A ke bus B, ini sebesar 80 ampere. Sedangkan arus saluran B ke C, arus yang mengalir dari B ke C adalah 45 ampere. Kemudian gangguan fasa 3 fasa di bus A itu di arus grid itu ada 300 ampere, sedangkan yang lain 0. Ini kita ngambil arus gangguan 3 fasa di bus B dan bus C. Di arus gangguan di bus B itu sebesar 250 ampere. Arus gangguan di bus C sebesar 300 ampere. Kemudian ini harus pertanyaannya. Yang pertama, tentukan posisi relay arus lebih IDMT yang diperlukan untuk proteksi arus saluran distribusi. Kemudian tentukan setting arus pick up relay IDMT. Dan selanjutnya adalah rasio CT, dan yang terakhir adalah setting waktu masing-masing relay IDMT. Oke, kita jawab. Ini adalah menentukan jawaban A adalah, jadi ini adalah CTA. CT disimbolkan bulat yang masuk ke dalam, ada yang bulat, ada yang seperti tadi. Di sini kita ambil yang bulat. CTA, ini relay A, ini PMTA. Kemudian ini CTB, relay B, dan PMTB. Jadi saat setting relay arus sudah mencapai maksimum di CT, maka relay akan memerintahkan si PMT trip. Kemudian kita menentukan arus pick up di masing-masing relay. Untuk relay B, yaitu relay B sini, maka arus pick up-nya adalah 121,2 dari beban maksimum. Nih, beban maksimumnya adalah, kita ambil nih, beban maksimumnya adalah ini, saluran A ke B. Ini berarti adalah saluran di sini adalah beban maksimumnya, arus maksimum di CTB. Sedangkan arus CTA, arus maksimum CTA adalah arus pick up-nya 96%, ya. 120% kali beban maksimumnya. Beban maksimumnya adalah arus saluran A ke B, berarti 80 ampere. 80 dikali 1,2 dapatkan 96. Ini bisa kita cuma insert ini, maka akan langsung dihasilkan. I pick up-nya 54 dan I pick up-nya 96. Kemudian kita harus mencari rasio CT. Rasio CT di B pertama sekali. Rasio CT di B, karena I pick up-nya 54, maka kita harus mengambil rasio CT-nya di 100. Primer di 100, dan kemudian di sekunder
itu bisa 5 atau 1. Kita buktikan IF max-nya. Jadi di IF max ini IF 3 pas di bus B dibagi dengan CT rasio. IF 3 pasar di bus B itu sebesar ini bus B adalah 250. 250 dibagi CT rasionya maka dapat 13. Maka kita bisa memilih rasio CT-nya itu 100/5. Kemudian CTA itu maksimumnya 96. Maka kita buktikan lagi IF max bagi dengan CT rasio maka didapatkan 15. IF max-nya di bus A sebesar 250. Ini 250. Maka didapatkan 15, maka tercapai. Maka rasio CTA dan B itu 100/5 dan 100/5. Kemudian kita menentukan setting waktu. Yang pertama sekali, seperti tadi kita harus menentukan setting waktu di relay B yang pertama sekali. Karena harus relay B harus trip terlebih dahulu, baru relay A trip. Kalau sama-sama trip atau relay A yang trip terlebih dahulu, maka terjadi maloperasi di gangguan di sistem kita. Pertama, nih kita menentukan plug setting, di mana rating CT rasio CT sekunder kita adalah 5 ampere. Maka didapatkan PS-nya adalah 2,7 ampere. Maka I-pick up sekundernya di 2,7 ampere. Ini sudah sesuai dengan persamaan kita di slide sebelumnya. Silahkan dilihat slide sebelumnya atau kurangi durasi waktunya. Maka didapatkan PS-nya adalah 0,54. Ini nanti Excel-nya akan saya share dan dapat dilihat di deskripsi linknya. Kemudian kita menghitung PSM, plug setting multiplier. Maka didapatkan nilai PSM-nya. Ini akan otomatis dihasilkan 4,62. Jadi kita hanya menginsert nilai ini, nilai arus, nilai gangguan 3 fasa, kita akan langsung didapatkan ini I-max, I-pick up, dan kita insertkan lagi si CT rasionya. Maka akan nanti keluar settingan semuanya. Kemudian settingan relay settingan, maka kita mencari nilai TOP, time operating relay B. Maka di time operating relay B itu kita harus men-set si relay B ini harus waktu yang paling kecil. Jadi dia harus trip terlebih dahulu dibandingkan relay A. Maka kita ambil settingan 0,1. Maka akan langsung menghasilkan waktu operasi si relay B adalah 0,44981. Jika ini seharusnya kita tidak pakai ini lagi ya. Kita hanya grading margin aja. Ini kalau kita pakai grading margin, pakai aja untuk operasi CB ini. Maka di waktu operasi si relay A, untuk mendapatkan TMS relay A, maka kita hanya membutuhkan waktu operasi si relay relay A. Untuk mendapatkan waktu operasi relay A adalah waktu operasi relay B ditambah grading margin. Maka didapatkan 0,95 detik. Kemudian kita cari lagi, dapatkan kita masukkan nilai rating sekunder si CTA 5 ampere di tempat kita lihat karena setting nilai kita 100/5. Maka didapatkan I-pick up si sekunder 3 ampere. Dan plug setting ya akan didapatkan 1 ampere. Dan PSM-nya akan didapatkan 3,125 ampere.
sehingga waktu setting si relay A adalah 0,15. Oke, jadi kesimpulannya relay A itu setting waktunya adalah 0,156 dengan rasio settingnya 100/5. Relay B setting waktunya adalah 0,1 dan setting rasionya 100/5. Oke, untuk video selanjutnya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Saudara-saudara yang menonton video ini dapat menghitung dan menetting relay EDMT atau relay arus lebih. Dan ini slide ini perhitungan yang di Excel ini akan saya share di deskripsi video ini. Untuk video selanjutnya kita akan membuktikan ini yang kita hitung ini berjalan enggak sesuai yang kita hitung ini kita simulasikan di etap software, apakah sesuai atau tidak. Seharusnya sesuai. Oke, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.